tahun ke-1925. Desa Kembang, sore masih diselimuti embun tebal setiap pagi. Seperti tabir halus yang menjaga ketenangan. Hidup warganya dari hiruk-pikuk dunia luar. Di balik barisan pohon bambu dan sawah yang menghampar, sebuah rumah panggung kayu berdiri menghadap bukit. Di serambinya, seorang pemuda duduk bersila dengan mata menerawang. Namanya Jatmiko, 27 tahun. Sosok bersahaja dengan sorot mata tajam, namun tenang. Ia dikenal sebagai anak muda yang tak hanya rajin membantu warga desa, tapi juga memiliki ketertarikan mendalam pada ilmu batin dan ketenangan jiwa. Hari ini, ia akan berangkat ke Goa Peteng, tempat keramat yang dipercaya sebagai gerbang antara dunia lahir dan batin. Sudah bertahan-tahan, ia menyiapkan diri, mempelajari ilmu pernapasan, mantra, dan wejangan dari sang paman, sekaligus gurunya, Pak Resa, sesepuh desa yang dihormati karena ilmunya yang dalam dan pembawaannya yang teduh. "Semedi bukan hanya duduk diam, Miko," ucap Pak Resa sambil menepuk bahunya pelan. "Kau akan berhadapan dengan dirimu sendiri, dan di dalam goa itu, waktu tak berjalan seperti di sini." Jatmiko mengangguk. Wajahnya tenang namun tegang. Ia sudah mendengar kisah-kisah tentang mereka yang pernah mencoba semedi di Goa Peteng. Ada yang kembali berubah, ada yang tak pernah kembali. Dari belakang suara langkah pelan menghampiri. Laras, gadis bermata jernih dan hati tabah, kekasih yang selalu mendampingi Jatmiko sejak kecil, memeluknya tanpa kata. Pelukan yang seolah ingin menghentikan waktu. "Aku akan menunggumu," bisiknya lirih. Jatmiko tak menjawab. Ia tahu, waktu adalah teka-teki yang tak bisa dijanjikan. Perjalanan menuju Goa Petang dimulai sebelum matahari naik. Bukit tempat goa berada tertutup kabut pekat dan suara hutan yang mencekam. Tapi Jatmiko melangkah pasti. Setiap langkah seperti menapaki batas antara dunia yang dikenalnya dan dunia yang belum pernah ia lihat. Goa Peteng terletak di balik dinding batu lumut. Mulutnya seperti menganga diam, tak menyambut namun juga tak menolak. Di hadapannya, Jatmiko menyalakan dupa dan merapal mantra perlindungan yang diajarkan Pak Resa. "Yen dudu kelawan, kawilu jengan, ojo mlebu. Yen ora sejatine golek cahaya, ojo nyawang peteng. Apabila bukan demi keselamatan, jangan masuk. Bila bukan untuk mencari cahaya, jangan menatap gelap." Asap dupa perlahan menari di udara. Jatmiko menunduk, lalu melangkah masuk. Udara di dalam goa lembab dan pekat. Aroma tanah tua mencengkeram hidungnya. Ia terus berjalan hingga kegelapan total menyelimuti pandangannya. Ia duduk bersila, menutup mata. Napasnya ia atur, pikirannya ia kosongkan. Sunyi pun turun, seperti selimut dingin yang membekukan waktu. Di luar, kabut perlahan menutup mulut goa. Tak ada yang tahu bahwa pada detik itu, waktu telah mulai berjalan berbeda bagi Jatmiko. Kegelapan menyelimuti seluruh ruang. Udara di dalam Goa Peteng begitu padat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Jatmiko duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya diam seperti patung batu. Hanya dada yang perlahan naik turun, menandai bahwa ia masih hidup. Tak ada cahaya, tak ada suara. Hanya detak jantungnya sendiri yang mendesir pelan di telinga. Jam demi jam berlalu, tanpa tanda perubahan. Tapi Jatmiko sudah siap untuk ini. Ia mengingat semua petunjuk Pak Resa tentang mengatur napas, menjaga pikiran tetap kosong, dan tidak merespons gangguan suara atau bayangan. Namun, saat memasuki malam kedua, sesuatu mulai berubah. Dari dalam kegelapan yang tak tertembus, terdengar suara. Bukan gema, bukan hewan, bukan angin. Suara itu berat, perlahan, namun jelas. "Apa yang kau cari? Manusia berdaging?" Jatmiko membuka mata, tapi tetap duduk diam. Matanya tak melihat apapun, hanya gelap pekat. Namun telinganya tetap menangkap suara itu, entah dari arah mana. "Pencerahan, pencerahan," jawab Jatmiko perlahan, tegas, tanpa ragu, "kesejatian, bukan kekuasaan." Hening. Lalu suara itu tertawa, pelan, tapi tawa itu seolah menggema langsung di dalam dada Jatmiko. Sedikit yang jujur. Banyak yang datang ke sini demi jalan pintas, demi kekuatan, demi dendam.
Tapi kau berbeda. Kau membawa sesuatu yang lama kami tunggu. Goa bergetar. Tak hebat, tapi cukup membuat butiran debu beterbangan dari dinding bebatuan. Entah karena ucapan Jatmiko, atau karena sesuatu yang tersembunyi telah terbangun. Jatmiko tetap tak bergerak, tapi pikirannya mulai bergolak. Siapa kami yang dimaksud suara itu? Dan kenapa ia merasa seperti telah memasuki bagian dunia yang tidak lagi mengenal waktu? Hari demi hari berlalu, atau mungkin minggu. Jatmiko tak lagi tahu. Tubuhnya terasa ringan, dan pikirannya semakin jernih. Namun, satu hal yang ia sadari, dengan pasti ia bukan lagi berada sepenuhnya di dunia. Seperti saat ia masuk ke dalam goa. Kadang, dari sudut penglihatannya, ia melihat Bayunggon Bianggon samar, sosok-sosok yang berdiri diam, seolah mengamati. Kadang seperti wanita tua, kadang seperti anak kecil yang tersenyum tanpa mata. Tapi, Jatmiko tetap teguh. Setiap kali rasa takut mencoba menyelinap, ia kembali mengulang mantra pelindung. Kekosongan dudu, petang, dudu, medeni, mung nalari, sing kleru. Kekosongan bukanlah kegelapan. Kegelapan bukanlah ketakutan. Takut hanyalah logika yang melenceng. Suara-suara itu muncul lagi. Kadang berbisik, kadang memanggil nama Jatmiko dari berbagai arah. Tapi ia tak pernah menjawab lagi. Ia tahu, ini bukan ujian kekuatan. Ini ujian keteguhan hati. Di luar Goa Peteng, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Bukit tempat goa berada, kini tak lagi dilewati warga. Bahkan, suara burung pun enggan terdengar. Seolah alam pun tahu sesuatu sedang berlangsung di dalam sana. Dan di kedalaman yang sunyi itu, Jatmiko dengan tubuh yang tetap tenang meski digoda oleh dunia gaib menjadi satu dengan waktu. Ia tak tahu, dunia di luar telah perlahan berubah. Dan ketika ia keluar nanti, dunia itu tak akan lagi mengenalnya. Suara terakhir menghilang. Kegelapan kembali menelan segala sesuatu. Tapi kali ini terasa berbeda heningnya. Terlalu sunyi, seperti dunia telah menarik napas terakhirnya. Jatmiko membuka mata perlahan. Rasanya, ia baru saja menyelesaikan semedinya. Ia berdiri. Tubuhnya terasa ringan, namun mantap. Tanah di bawah kakinya dingin, dinding batu tetap kasar seperti semula. Tapi napasnya kini terasa penuh, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang telah selesai. Walau ia sendiri belum bisa menjelaskannya. Dengan langkah hati-hati, Jatmiko keluar dari dalam Goa Peteng. Saat cahaya menyambutnya, ia menyipitkan mata. Tapi bukan karena sinar matahari yang terik, melainkan karena dunia di luar telah berubah. Jalan setapak yang dulu ditumbuhi ilalang kini berubah menjadi jalur berbatu yang dilapisi semen kasar. Pohon beringin yang dulu menaungi mulut goa, kini tinggal batang tua kering yang mati. Suara burung tidak lagi terdengar. Justru dari kejauhan, ada suara asing menderu, seperti besi yang menggeram. Jatmiko menyusuri jalan perlahan. Ia melewati tebing kecil, melintasi ladang yang dulu penuh padi, kini ditumbuhi tanaman asing dan pagar kawat. Ia mengernyit saat melihat sebuah benda besar melintas cepat di kejauhan. Warnanya merah, mengkilap, dan mengeluarkan bunyi frum, seperti kerbau terbuat dari api. Apa itu tadi? Apa itu tadi? Kereta setan? Gumamnya dalam hati. Ia terus berjalan, mencari jejak rumah, tapi tak satu pun bangunan yang ia kenal masih berdiri. Bahkan balai desa tempat Pak Resa biasa bermusyawarah telah berubah menjadi ruko kecil berkarat dengan tulisan yang tak ia pahami. Di depan sebuah warung kecil, duduklah 3 pemuda, memainkan benda tipis menyala di tangan mereka. Salah satu dari mereka melihat Jatmiko dan mengernyit heran. Mas, cosplay ya?" kata pemuda itu. Tertawa. Yang lain ikut tertawa. Jatmiko hanya menatap mereka. Wajah-wajah asing, tutur yang cepat, dan cara berpakaian yang tak ia pahami. Ia mengucap nama desa ini. Kembang Sore. Kembang Sore. Ini masih Kembang Sore bukan? Ketiganya terdiam. Salah satu mengangkat alis, lalu mengangguk pelan. "Wah, itu nama dusun lama mas. Kayaknya udah nggak ada deh. Dulu dibilang angker. Warga pindah semua sejak zaman Jepang," katanya. Jatmiko melangkah mundur. Dunia ini bukan lagi miliknya. Ia mencoba mencari nama Pak Resa,
Tak ada yang tahu. Ia sebut nama Laras. Tak ada yang mengenal. Bahkan saat ia menyebut nama sendiri, Jatmiko ketiganya hanya menatap heran. Seolah ia datang dari legenda. Ia berjalan menjauh. Jantungnya berdetak cepat. Ia mulai memahami kenyataan. Ia tak hanya bermeditasi beberapa hari. Ia telah keluar dari goa 100 tahun kemudian. Langit mulai mendung. Jatmiko duduk di tepi jalan. Tubuhnya lelah. Pikirannya kacau. Ia menyaksikan dunia berlalu di hadapannya. Kendaraan, lampu listrik, dan orang-orang yang berjalan sambil berbicara ke kotak kecil di telinga mereka. Dunia ini telah berlari dan meninggalkannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kesalahan. Ini adalah bagian dari perjalanan. Dan ia harus mencari tahu mengapa ia kembali saat semua yang ia kenal telah tiada. Langit semakin gelap saat Jatmiko duduk terdiam di tepi jalan. Tubuhnya lusuh. Pikiran berkecamuk. Dunia ini bergerak terlalu cepat, terlalu terang, terlalu bising, terlalu asing. Tiba-tiba, dari arah barat, muncul seorang pemuda berjalan dengan ransel besar di punggung, dan kamera tergantung di leher. Pakaiannya modern, tapi penuh debu. Jelas ia bukan anak kota biasa. Pemuda itu berhenti saat melihat Jatmiko. "Astaga mas, sampean kenapa?" "Tersesat?" tanyanya sambil mendekat dengan logat Jawa campur bahasa gaul. Jatmiko menatap pemuda itu, penuh curiga. "Kau? Dari mana?" "Namaku Arsa," jawabnya. "Aku sering naik gunung, keliling desi-desi tua buat riset sejarah." "Lah kok malah nemu mas kayak tokoh dari masa lampau gini?" Tatapan Arsa bukan tatapan menghina, tapi penuh rasa ingin tahu. Dan itu yang membuat Jatmiko akhirnya membuka suara. Perlahan, ia bercerita tentang desa Kembang Sore, tentang Paresa dan Laras, tentang semedi di Goa Peteng. Arsa terdiam. Sebagian dirinya tak percaya, tapi bagian lain terperangah. "Kalau itu benar," gumamnya, "berarti sampeyan sudah melewati 100 tahun. Jatmiko menunduk. Ia sendiri masih sulit menerima kenyataan itu. Arsa mengajak Jatmiko bermalam di rumah kontrakan kecil miliknya di pinggiran dusun. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Jatmiko kagum melihat benda-benda di dalamnya. Benda kotak yang bisa mengeluarkan cahaya TV, lampu tanpa api, kotak kecil yang bisa bicara ponsel. Arsa menunjukkan foto-foto digitalnya gunung, hutan, reruntuhan desa. Salah satu foto membuat Jatmiko bergidik. Reruntuhan balai desa dengan batu penanda. Bertuliskan, "Samar Kembang Sore. Ini, sisa-sisa desamu." Maizujara Arsa lirih. "Aku pernah ke sana 2 tahun lalu. Warga bilang itu dusun mati sejak zaman pendudukan Jepang. Banyak cerita aneh dari sana. Salah satunya tentang pemuda yang masuk goa dan tak pernah kembali." Jatmiko membisu. Ternyata namanya telah menjadi legenda, tapi ia sendiri kini hanyalah orang asing di dunia yang tak lagi mengenalnya. Malam itu, Arsa memberi Jatmiko pakaian bersih dan makanan instan. Jatmiko makan perlahan, merasakan rasa asing dari mie rebus yang tak pernah ia kenal di zamannya. Arsa memperhatikan gerak-geriknya, kagum sekaligus takjub. "Mas, kalau boleh tahu, kenapa sampeyan nekat semedi di goa itu?" tanya Arsa. Jatmiko menatap jauh. Suaranya dalam, tenang, karena hidup bukan hanya soal umur panjang atau kemajuan, tapi tentang mengenal diri sendiri dan berdamai dengan waktu. Arsa mencatat semua yang ia dengar. Baginya, Jatmiko bukan hanya kisah luar biasa, ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dan tanpa mereka sadari, takdir mulai mengikat mereka berdua ke dalam satu benang. Sejarah yang belum selesai ditulis. Pagi hari menyapa dengan sinar keemasan di jendela kontrakan Arsa. Tapi bagi Jatmiko, cahaya itu tak membawa kehangatan. Ia duduk bersila di pojok ruangan, matanya kosong menatap lantai. Di hadapannya, Arsa menyalakan laptop. "Aku sudah cari data soal Kembang Sore," ujar Arsa pelan. "Cuma ada sedikit catatan di arsip digital Perpustakaan Nasional. Katanya, dusun itu sempat eksis sebelum tahun 1930-an. Lalu ditinggalkan karena wabah dan konflik masa pendudukan Jepang. Penduduknya pindah atau hilang." Jatmiko mendekat perlahan,
menatap layar laptop dengan kagum dan kebingungan. Ia melihat peta lama, coretan digital, dan foto-foto kabur dari dokumen sejarah. Tapi satu hal yang membuat napasnya tercekat adalah tak ada satupun nama dirinya. Tertulis di sana, tidak ada Jatmiko bin Reksonegoro, tidak ada Pak Resa, tidak ada Laras. Semua Sioloela tidak pernah ada. Namaku hilang dari sejarah, gumamnya. Desaku tinggal mitos. Arsa mengetik cepat, mencoba masuk ke forum sejarah lokal. Salah satu thread membahas cerita rakyat dari lereng Bukit Selatan tentang seorang pemuda yang masuk goa untuk bertapa dan tak pernah kembali. Beberapa menyebut namanya Jatmiko, tapi dalam versi yang terdistorsi, pemuda itu disebut berubah jadi makhluk gaib, penjaga waktu, bahkan penunggu goa. Arsa menatap Jatmiko serius. Mas, mereka pikir sampean itu legenda, bukan manusia nyata. Jatmiko memejamkan mata. Detak jantungnya bergema seperti gendang kecil. Ia ada di sini, tubuhnya nyata. Napasnya hangat, tapi dunia ini menganggapnya dongeng. Malam harinya Jatmiko berdiri di teras rumah, menatap langit. Hening sekali. Di tangannya, ia menggenggam secarik kertas bertuliskan mantra peninggalan Pak Resa, kertas yang ia simpan di ikat pinggang saat semedi. Anehnya, kertas itu masih utuh, tidak lapuk, seolah baru ditulis semalam. Arsa keluar membawa 2 cangkir kopi. Aku percaya, Mas, katanya tiba-tiba. Aku tahu sampean bukan delusi. Aku lihat cara sampean bicara, sikapmu, bahkan pakaian dan bahasa Jawa kunomu. Aku pernah wawancara dengan penari keraton, bahkan mereka tak sehalus itu. Jatmiko menatap pemuda itu. Ada harapan kecil menyala di matanya. Kalau begitu, bantu aku, Arsa. Bantu aku menemukan jejak masa laluku sebelum semuanya benar-benar hilang. Arsa mengangguk. Kita mulai dari reruntuhan desamu. Besok pagi kita ke sana. Malam itu, Jatmiko duduk bersila lagi. Seperti semedi, ia mengatur napas seperti dulu. Tapi kini, pikirannya tidak hanya pada dirinya melainkan pada semua yang telah hilang dan kemungkinan bahwa ada alasan mengapa ia kembali. Dan dalam diamnya malam, suara lirih muncul di telinganya. Kau belum selesai. Jatmiko membuka mata, tapi tak ada siapapun di sana. Pagi menyingsing perlahan saat Jatmiko dan Arsa memulai perjalanan menuju reruntuhan bekas Desa Kembang Sore. Arsa mengemudi motor trail tua miliknya, sementara Jatmiko duduk di belakang, mengenakan jaket pinjaman yang kebesaran dan menatap pemandangan yang dulu pernah ia kenal. Kini sudah berubah. Jalanan yang dulu hanya tanah setapak, kini menjadi jalan beton yang berkelok. Namun saat mereka mulai memasuki jalur semak dan mendaki bukit kecil, udara berubah. Kabut tipis menyelimuti jalanan, dan sunyi perlahan menggantikan suara mesin. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah lahan yang ditumbuhi rerumputan liar, semak berduri, dan pepohonan tua yang membungkuk kering. Di tengahnya, berdiri pondasi batu tua reruntuhan balai desa Kembang Sore. Hanya sebagian dinding yang masih tegak, dan batu-batu berserakan di tanah seperti puing sejarah yang ditinggalkan waktu. Jatmiko melangkah perlahan, tangannya menyentuh dinding batu yang dipenuhi lumut. Ia menutup mata, dan napasnya tersendat. Ia merasa seperti kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Hanya saja, tempat itu telah mati. Aku lahir dan tumbuh di sini, bisiknya. Di sanalah rumah Pak Resa. Dan di situ, di bawah pohon randu itu, Laras pernah menungguku saat senja. Arsa berdiri diam, terdiam oleh getaran emosional yang terpancar dari Jatmiko. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan alat perekam dan kamera. Tapi sebelum ia sempat menyalakannya, Jatmiko tiba-tiba berhenti. Matanya menatap ke arah sebuah batu datar besar di dekat pohon. Arsa, lihat, katanya. Mereka mendekat. Di atas batu itu, tertulis ukiran samar dalam aksara Jawa kuno. Sing Bali Saka Peteng bakal ngawa kunci cahaya, yang kembali dari kegelapan akan membawa kunci cahaya. Ukiran itu tidak ada sebelumnya. Bahkan dalam foto-foto Arsa 2 tahun lalu, batu itu seperti muncul sekarang, seolah menunggu Jatmiko datang. Jatmiko berlutut dan meraba ukiran itu. Tiba-tiba,
Dari dalam tanah, terdengar suara kerak pelan, dan retakan kecil terbuka di bawah batu. Arsa refleks mundur, sementara Jatmiko membuka lempengan batu dengan kedua tangan. Di dalam lubang kecil itu, tersembunyi gulungan lontar tua, dan sebilah keris kecil bersarung kain putih lusuh. Jatmiko menggenggam keris itu. Saat ujung jarinya menyentuh gagangnya, udara di sekitar mereka seolah mengerut. Angin mendesir dingin, dan kabut menjadi lebih pekat. Bahkan burung pun berhenti berkicau. Arsa menelan ludah. "Apa itu?" "Ini milik leluhur," jawab Jatmiko pelan. "Warisan yang belum sempat disampaikan." "Keris ini pernah disebut Pak Resa dalam wejangannya. Katanya, hanya akan muncul jika waktunya tiba." Tiba-tiba, jauh di dasar perut bukit, terdengar gaung halus yang familiar di telinga. Jatmiko, suara yang dulu menyambutnya di Goa Peteng. "Waktumu belum selesai. Bawa itu kembali." Jatmiko berdiri, menggenggam keris dan gulungan lontar erat. Ia menatap Arsa. "Aku harus kembali ke Goa Peteng sekarang." Langkah kaki Jatmiko terasa mantap saat ia kembali menyusuri jalur menuju Goa Peteng. Goa yang dulu menjadi awal segalanya dan kini menjadi satu-satunya tempat untuk menemukan jawaban. Di belakangnya, Arsa mengikuti dengan kamera tergantung di leher dan tas, penuh perlengkapan dokumentasi. Namun, kali ini, ia tak lagi datang sebagai penonton melainkan sebagai saksi dari sesuatu yang belum pernah dicatat sejarah. Angin lembut bertiup menuruni lereng bukit. Daun-daun jatuh tanpa suara, dan kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. "Mas, kau yakin ini aman?" tanya Arsa pelan. Jatmiko berhenti sejenak, menatap goa yang mulai terlihat dari balik pohon-pohon besar. Bibirnya bergerak pelan, seperti membaca doa yang hanya dipahami dirinya sendiri. "Tidak," jawabnya jujur. "Tapi ini satu-satunya jalan." Mulut Goa Peteng kini berbeda, lebih hitam, lebih dalam, dan udara di sekitarnya bergetar halus. Batu-batu di sekelilingnya tampak seperti membentuk pola tertentu. Saat Jatmiko mendekat, keris di pinggangnya bergetar samar, seolah mengenali tempat ini sebagai rumah lama. Tanpa ragu, Jatmiko menyalakan dupa kecil dan mengikat gulungan lontar di lengan kirinya. Arsa mengamati dalam diam, mencatat dan memotret. Tapi tiba-tiba, lensa kameranya berkabut dari dalam padahal suhu tidak berubah. "Mas, lensaku," gumam Arsa. "Batas antara dunia telah terbuka," jawab Jatmiko lirih. "Ini bukan tempat bagi logika, tapi bagi waktu dan niat." Dengan langkah mantap, Jatmiko masuk ke dalam goa. Tapi sebelum ia benar-benar menghilang, ia menoleh. "Jika aku tak kembali dalam 3 hari, bakarlah lontar ini di bawah pohon randu, tempat kita bertemu semalam. Tapi jangan masuk mencariku." Arsa ingin protes, tapi pandangan Jatmiko terlalu dalam, terlalu pasti. Ia hanya bisa mengangguk. Di dalam Goa Peteng, dunia berubah. Kegelapan yang menyambut Jatmiko bukan kegelapan biasa. Ia bisa merasakan waktu menyusut. Suara detakan jantungnya menggema jauh ke dalam batu, dan napasnya membentuk embun meski tak ada dingin. Ia berjalan pelan. Setiap langkah mengembalikannya pada memori, suara Pak Resa, senyum laras, dan cahaya kecil yang dulu menuntunnya saat semedi. Tapi kini, goa itu memanggil dengan suara yang berbeda, lebih tua, lebih kuno, seolah berasal dari akar waktu itu sendiri. Tiba-tiba dinding goa di sebelah kanan bersinar samar, menampilkan bayangan dirinya sendiri yang sedang duduk bersila. Tapi bayangan itu menua perlahan, berubah bentuk, menjadi sesosok pria tua dengan mata putih dan luka di leher. "Jatmiko," desis suara itu, "kau telah menyeberangi batas. Tapi waktumu belum selesai." Jatmiko menunduk hormat. Ia tahu ia sedang bicara pada penjaga waktu, makhluk yang tidak hidup, tapi juga tidak mati. "Aku membawa yang tertinggal," ucap Jatmiko memperlihatkan keris dan gulungan lontar. "Dan aku ingin tahu, kenapa aku dikembalikan ke dunia yang bukan lagi milikku." Penjaga itu tersenyum samar, "Karena warisanmu belum diteruskan, dan ancaman dari masa lalumu telah bangkit di masa kini." Dinding goa bergetar, bayangan lain muncul. Siluet laras, berlari dalam kabut, dan di belakangnya, sosok hitam bertanduk, merangkak dari tanah, seperti bayangan yang keluar dari luka waktu.
Jatmiko mengepalkan tangan, "Kalau begitu, biarkan aku menyelesaikan semuanya." Penjaga waktu mengangguk perlahan. "Tapi, ingat, setiap jawaban akan menuntut pengorbanan, dan tidak semua yang kau cintai bisa kau bawa pulang." Langkah Jatmiko semakin dalam menuju inti goa Peteng. Cahaya hanya berasal dari nyala kecil di tangan, tapi lorong-lorong di dalam goa seperti mulai menyesuaikan diri dengan kehadirannya seakan goa itu hidup dan mengenalnya. Ia berjalan hingga tiba di persimpangan gelap. Dulu, lorong ini tak pernah ada, tapi kini, jalan baru terbuka. Di sisi kiri, memancar cahaya kebiruan, samar dari ujungnya. Tanpa ragu, Jatmiko melangkah masuk. Semakin ia berjalan, semakin berat napasnya. Udara menekan, seolah dirinya disaring, diseleksi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. "Arsa," gumamnya. Menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun, hanya keheningan. Hanya keheningan. Ia melanjutkan langkah, dan di ujung lorong itu, ia menemukannya. Sebuah ruangan batu alami terbuka lebar. Di tengahnya, berdiri pohon tua tanpa daun. Akarnya menjalar ke dinding, batangnya retak, tapi tetap berdiri. Di bawah pohon itu, berdiri sosok perempuan. Laras, wajahnya masih sama tenang, polos, dan penuh cahaya. Tapi, matanya tampak seperti kosong, seolah tak lagi mengenali dunia. "Laras." Jatmiko mendekat perlahan. Gadis itu menoleh, dan senyumnya mengembang. Tapi senyum itu dingin, seolah tubuhnya hidup, tapi jiwanya tertinggal di tempat lain. "Kau kembali, Jatmiko, tapi waktu tak lagi mengenal kita." Jatmiko berdiri, terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menyentuh Laras, tapi tubuh gadis itu sedikit bergetar, lalu berubah menjadi kabut halus sebelum kembali utuh. "Aku menunggumu, tapi tubuhku telah lenyap. Aku hanya tinggal di antara dunia, tertahan oleh janji yang belum ditepati." Jatmiko memejamkan mata, menggenggam keris erat di tangan. "Janji itu akan kutepati. Aku akan membawamu keluar dari sini." Laras menggeleng. "Jika kau lakukan itu, kau akan menggantikan posisiku. Kau akan tinggal di sini selamanya." Tiba-tiba, pohon di tengah ruangan bergetar. Dari akar-akar yang menghitam, muncullah sosok hitam besar, bertanduk. Tubuhnya seperti bayangan cair. Matanya merah menyala. "Yang hidup tak boleh membawa yang telah melewati batas. Bayar utang waktumu, Jatmiko." Sosok itu melompat ke arah Jatmiko, mengayunkan tangan seperti cakar asap. Jatmiko berguling ke samping dan menusukkan keris ke tanah, membentuk garis api tipis yang membelah lantai batu. Suara gemuruh menggema dari dalam bumi. Laras menjerit, namun suaranya seperti pecahan kaca. Gua bergetar hebat. Batu-batu mulai runtuh. "Pilih," teriak Laras, setengah menangis. "Pilih aku, atau dunia luar." Jatmiko menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak akan tinggalkanmu, tapi jika bersamamu berarti meninggalkan waktu, maka biarkan aku menyelesaikan tugasku lebih dulu." Ia menarik keris dari tanah, dan cahaya putih menyambar ruang itu. Sosok bertanduk menghilang dalam jeritan panjang, dan Laras memudar perlahan, tersenyum dengan linangan air mata. "Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi saat batas antara waktu dan cinta tak lagi memisahkan." Ruangan itu gelap total. Jatmiko terhempas ke tanah, sendirian. Goa Peteng kini kembali hening. Namun keheningan itu bukan kedamaian melainkan ketegangan yang menggantung di antara dimensi. Jatmiko bangkit perlahan dari tanah dingin. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya lebih teguh dari sebelumnya. Sisa energi dari pertemuannya dengan Laras dan sosok bertanduk masih terasa mengendap di udara. Dinding goa retak, menyimpan gema suara-suara masa lalu. Ia menggenggam erat keris warisan leluhur, dan gulungan lontar yang kini sedikit terbakar di ujungnya. Simbol-simbol pada gulungan itu menyala, redup tanda bahwa segala yang disegel mulai terbuka. Di luar goa, Arsa menunggu dengan gelisah. 3 hari belum berlalu, namun langit di atas hutan sudah tampak aneh. Awan bergerak berlawanan arah,
burung menghindari area sekitar, dan sinyal komunikasi hilang sepenuhnya. Arsa tak bisa menghubungi siapapun. Bahkan, jam tangannya berhenti tepat jam 3:33 pagi. Ia mendekati mulut goa, hanya beberapa meter, tak berani masuk lebih dalam. Tapi tiba-tiba, tanah bergetar. Dari dalam goa terdengar suara keras seperti jeritan dari balik dimensi. Dan kemudian, Jatmiko keluar. Tapi bukan seperti sebelumnya. Matanya merah kecoklatan. Tangannya memegang keris dengan cahaya putih yang menyala samar. Ujung bajunya robek, dan di bahunya, jejak hitam seperti luka bakar berbentuk simbol kuno. Arsa berlari menghampiri. "Mas!" Jatmiko menoleh. Napasnya berat, tapi tatapannya masih manusiawi. "Aku melihatnya," ujarnya lirih. "Akar dari waktu yang rusak." Makhluk itu bukan hanya penjaga, dia adalah pengganggu. Ia muncul karena warisan leluhurku dilupakan. Arsa terdiam. Jatmiko membuka gulungan lontar, menunjuk satu simbol. "Dulu, leluhurku membuat perjanjian dengan makhluk waktu untuk menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Tapi ketika semua yang mengingatnya hilang, ia bebas. Dan sekarang, lanjutnya, ia mulai merasuki dunia ini." Jatmiko dan Arsa kembali ke kontrakan. Di sana, Jatmiko melakukan ritual kecil, mengukir simbol pelindung di dinding kamar menggunakan darah dari luka di bahunya. Ini akan menahan makhluk itu untuk sementara, jelasnya. Tapi kita perlu menemukan sengkalan. Lupa sebuah penanda kuno yang bisa menyegel kembali gangguan waktu. Arsa mengambil catatannya. Itu tertulis di salah satu artefak kerajaan Panunggalan, tapi katanya hilang saat penjajahan Belanda. Jatmiko mengangguk. "Kalau begitu, kita harus mencarinya." Namun malam itu, saat mereka tidur bergantian, sesuatu mulai berubah di dunia luar. Jam digital menyala dengan angka-angka kacau. Anak-anak kecil mulai menggambar sosok bertanduk dalam tidur mereka. Suara-suara aneh terdengar dari sumur tua, dan di cermin kamar kontrakan, wajah Laras muncul sekilas. Tapi kali ini, ia menangis. Bukan karena rindu, tapi karena peringatan. Malam menjelang di desa kontrakan tempat Arsa dan Jatmiko tinggal kini dikelilingi keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya sunyi yang menggigit, seperti tatapan makhluk yang tak terlihat. Di dalam kamar, Jatmiko duduk bersila, menggambar pola simbol kuno di lantai, menggunakan sisa arang ritual. Arsa, yang kini sepenuhnya percaya dan terlibat, membuka lembar demi lembar buku tua yang ia pinjam dari komunitas sejarah lokal. Matanya berhenti pada satu halaman dengan ukiran batu dari zaman Panunggalan. "Ini dia, sengkalan lupa," gumam Arsa. "Simbol yang konon bisa menutup pintu antara dimensi jika dilafalkan dan ditanamkan di tempat gangguan pertama muncul." Jatmiko mendekat. Di halaman itu tergambar sebuah lingkaran dengan 4 ekor naga saling menggigit ekor, dan di tengahnya simbol mata tertutup. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Kang lali bakal kelingan, nanging kang ora lali bakal hilang." Yang melupakan akan diingatkan, tapi yang tak pernah lupa akan dilenyapkan. Jatmiko memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan sekadar simbol. Ini adalah kunci untuk memutar kembali gangguan waktu yang dibuka saat ia keluar dari goa. Keesokan pagi, mereka berangkat ke tempat yang dulu menjadi pusat Desa Kembang. Sore tepat di bawah pohon randu tempat Laras biasa menunggu. Di bawah akar pohon itu, Jatmiko dan Arsa menggali lubang kecil. Mereka menanam gulungan lontar yang kini telah ditulis ulang dengan simbol lengkap sengkalan lupa. Di sekeliling lubang, mereka membentuk simbol naga 4 ekor, menggunakan bata-bata kecil dan bunga melati kering. "Sekarang, tinggal satu hal lagi," ujar Jatmiko. Ia menusukkan keris warisan leluhur ke tengah lingkaran simbol, lalu membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. "Sira kang deleng, cahya saka peteng, jaga jalur kang embuka. Sengkalan iki, dudu mengpanyegelan, nanging, pangeling, kanggo jagat. Engkau yang melihat cahaya dari kegelapan, jaga jalan yang telah terbuka." Sengkalan ini bukan hanya segel, tapi juga peringatan bagi dunia. Saat mantra selesai, tanah bergetar halus. Kabut tipis muncul dari akar pohon, membentuk wajah-wajah samar
masuk wajah Laras, yang tersenyum perlahan sebelum lenyap. Langit gelap mendadak cerah. Udara yang semula berat, kini terasa ringan. Jam tangan Arsa berdetak kembali. Namun sebelum mereka sempat merasa lega, suara kecil terdengar dari balik pepohonan. Belum selesai, masih ada satu utang yang belum dibayar. Dari balik kabut, muncul bayangan anak kecil yang berlari sambil tertawa. Lalu wajahnya berubah menjadi topeng hitam dengan mata kosong. Arsa mundur satu langkah. Jatmiko mencengkeram kerisnya erat. Makhluk itu tak lagi sendirian, bisiknya. Ia telah membangunkan pemutar waktu. Langit kembali gelap. Kali ini tanpa awan, hanya hitam seolah langit telah menolak pantulan cahaya. Setelah upacara penanaman sengkalan lupa, Jatmiko dan Arsa kembali ke kontrakan dalam diam. Tapi sejak kemunculan sosok anak kecil bertopeng hitam, keduanya tahu masalah belum selesai. Jatmiko duduk termenung di depan cermin. Ia melihat pantulannya namun bukan dirinya yang kembali. Di balik kaca, ia melihat bayangannya sendiri. Tertawa. Tawa itu bukan miliknya. Itu adalah versi dirinya yang lama terkubur. Versi yang telah dipelintir waktu dan dikuasai oleh energi yang ia lawan di Goa Peteng. Cermin itu retak perlahan. "Mas," suara Arsa memanggil dari balik pintu. "Aku barusan baca ulang naskah lontar. Ada bagian yang tertinggal." Jatmiko membuka pintu. Arsa membawa gulungan dengan ujungnya terbakar. Sengkalan lupa hanya menyegel, bukan memusnahkan. Untuk menutup sepenuhnya, pemutar waktu harus dikembalikan ke pusat cermin, waktu tempat. Waktu pertama kali, retak. Jatmiko terdiam. Ia menoleh ke cermin yang kini telah sepenuhnya retak. Cermin itu ada di Goa Peteng, tapi bukan di ruang yang sama. Gumam Jatmiko, "Aku harus kembali, tapi kali ini bukan hanya untuk bertarung. Aku harus menggantikan satu hal dengan diriku sendiri." Arsa mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Jatmiko menggenggam keris dan lontar. "Makhluk itu muncul karena aku kembali ke dunia ini. Waktuku telah habis, tapi aku diloloskan. Untuk menutup celah waktu, aku harus kembali dan tinggal." Malam itu, mereka pergi untuk terakhir kalinya menuju Goa Peteng. Udara terasa lengket dan sunyi seperti ruang hampa. Jalan menuju goa terasa lebih jauh, seolah dunia menolak perbaikan yang akan datang. Saat sampai di depan mulut goa, cermin tipis air menggantung di udara. Jatmiko menatap ke dalamnya, dan terlihat pantulan dirinya bersama Laras di masa lalu tersenyum. Sederhana, bahagia. Tiba-tiba, sosok anak bertopeng hitam muncul dari balik pohon. Ia berjalan perlahan ke arah Jatmiko. "Tuan, waktu sedang menunggu satu tumbal terakhir." Jatmiko tidak mundur. "Kalau waktu harus dibayar dengan hidup, maka biarkan aku yang membayarnya." Sosok anak itu melepas topeng, dan di baliknya adalah wajah Jatmiko. Saat masih berumur 9 tahun, mata polos, tapi penuh kesedihan. "Aku yang kau tinggalkan, aku yang dilupakan." Seketika, semuanya jadi jelas. Yang menjadi pemutar waktu bukan hanya makhluk luar tapi bayangan masa kecilnya sendiri yang tertinggal, yang terbelah saat semedi ratusan tahun lalu. Jatmiko menunduk dan berlutut. Ia membuka keris, menusukkannya ke lantai goa, dan memeluk sosok kecil itu. "Maafkan aku datang bukan untuk melawanmu. Aku datang untuk menyatu kembali." Cermin waktu di udara pecah, perlahan bukan karena dihancurkan, tapi karena luka yang menyebabkannya. Akhirnya ditutup oleh penerimaan. Langit mulai terang. Arsa membuka matanya di pagi hari. Ia duduk sendirian di dekat Goa Peteng. Tidak ada Jatmiko, tidak ada kabut, hanya satu keris tertancap di tanah. Dan di sampingnya, lontar yang telah kosong, hanya menyisakan satu tulisan waktu telah pulang. Tapi cerita akan tetap hidup. Pagi di kaki bukit terasa berbeda. Arsa masih duduk di depan Goa Peteng, menatap keris dan lontar yang tergeletak tanpa pemilik. Matahari naik perlahan, menembus kabut tipis yang untuk pertama kalinya terasa hangat. Jatmiko tak pernah kembali. Bukan karena ia menghilang, tapi karena ia telah memilih untuk menetap di dimensi waktu, menutup celah yang terbuka saat ia keluar dari semedinya 100 tahun lalu. Ia tak mati, tapi juga tak hidup sepenuhnya. Ia menjadi bagian dari keseimbangan waktu, penjaga batas antara masa lalu dan masa kini. Beberapa minggu kemudian,
Arsa kembali ke kota. Ia menulis ulang semua yang ia alami. Perjalanan bersama Jatmiko, kisah desa kembang sore, kemunculan pemutar waktu, dan bagaimana segalanya nyaris berubah menjadi bencana global semua. Terdokumentasi dalam naskah setebal 400 halaman. Namun ketika ia mencoba mengirim naskah itu ke penerbit dan komunitas sejarah, tidak ada satupun yang mempercayainya. Foto-foto yang ia ambil jadi kabur. Video rekaman rusak. Audio hanya berisi dengungan. Keris dan lontar yang ia bawa dari Goa Peteng lenyap tanpa jejak di dalam berangkasnya. Seolah waktu sendiri menolak untuk mengizinkan kisah itu bertahan di dunia nyata. Tapi Arsa tahu apa yang terjadi. Banner-banner terjadi. Tahun berganti. Arsa membuka komunitas sejarah spiritual bernama Waktu Pulang. Ia tidak pernah menyebut nama Jatmiko secara langsung, tapi dalam setiap ceramah dan dokumentasi, ia selalu menggambarkan tentang seseorang yang pernah kembali dari kegelapan, hanya untuk menjaga terang bagi yang lain. Orang-orang mulai berdatangan. Sebagian merasakan deja vu yang tak terjelaskan. Sebagian lain mengaku pernah bermimpi tentang pohon tua, goa, dan gadis bernama Laras. Mereka semua tersambung oleh waktu yang pernah pecah. Pada suatu malam, saat Arsa sendiri di perpustakaan kecilnya, angin berembus dan halaman bukunya terbuka sendiri. Di tengah lembaran kosong, muncul tulisan halus, seolah ditulis dari dunia lain. Jagalah waktu, jangan biarkan ia sendiri lagi. Jatmiko. Air mata Arsa jatuh perlahan. Ia menatap jendela, dan di kejauhan, ia melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon randu. Tersenyum, bukan sebagai legenda, tapi sebagai penjaga.